apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dari Habib Rizik, ya, apakah menurut Anda ini sesuai dengan kondisi sebenarnya? Sampaikan hal seperti itu, bahwa yang kami sampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu. Betul, berarti jawaban saudara di BAP benar. Tidak benar itu. Kenapa? Itu Justru sekarang pertanyaan saya kepada beliau, kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan, baik. ada OTG. Beliau kan kepala Satgas, Ya. Majelis Hakim. Ya, baik. Kepala Satgas, kalau ada orang OTG, ditanya Anda sehat, dia bilang sehat. Kemudian setelah itu diperiksa sakit, nggak boleh disebut dia bohong. Tadi beliau sendiri sudah setuju dengan teori itu. Nah, kenapa di sini bohong? Apa Anda ingin bertahan dengan pernyataan saya bohong atau tidak? saya Cari muka ke Jokowi dengan fitnah Habib Rizik. Bima Arya ditolak jadi menteri, diusir dari istana. Hati-hati Pak Jokowi terhadap para orang-orang yang ingin ngambil muka atau menjerumuskan Pak Jokowi. Ayo jaga konstitusi kita periode 2 saja untuk presiden. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat. Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan yang baik ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti ke entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Nih ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini. Tolong cek, langsung copot, pecat, gitu aja udah. Sebenarnya apa ya? Sekali lagi ya, apakah begitu cara pendekatan pemimpin kepada orang-orang atau kepada rakyatnya atau kepada siapapun ya? Ada masalah sedikit, lapor polisi. Padahal kita tahu bahwa rupanya banyak hal yang untuk menyelesaikan masalah kan. Katakanlah Habib Rizik adalah tamu wali kota Bima Arya di Bogor. Sebagai tamu ya paling tidak ada pendekatan persuasif. Jadi tidak langsung main lapor-lapor saja. Kendati misalnya katakanlah itu keputusan bersama dengan Satgas Covid atau diizinkan oleh diminta atau disarankan oleh Kapolres, kan juga harus paham bahwa ada konteks politik yang menurut saya Bima Arya juga harus tahu konteks politik dan pasti tahu. Tapi kalau dia bagian dari konteks politik itu ya kita nggak paham jadinya memang ya. Misalnya dia bagian dari konteks politik tersebut, nah itu memang beda lagi masalahnya ya. Jadi mudah-mudahan tetap saja Habib Rizik bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam proses sidang ini. Inilah punya usia yang panjang lah ya, mengikuti beberapa pemerintahan ya. Saya tidak pernah merasakan pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu sepresif seperti yang sekarang. Jadi bukan hanya sekedar dendam ya kan, tapi dendam yang benar-benar dendam kesumat. Karena bukan hanya karena saat kekalahan dalam satu kompetisi pilkada, tapi ada satu hidden agenda yang istilahnya terpatahkan dan gagal karena bagaimana Habib Rizik bersama kami semua berjuang habis-habisan tatkala seseorang yang mau maju pilkada itu menistakan surat Al-Maidah 51. Nah, di dalam perjalanan kita harus mengakui memang Indonesia ini adalah penduduknya mayoritas adalah umat muslim. Dan umat muslim itu adalah selalu di depan kalau tatkala ada permasalahan bangsa dan negara. Bukan saya menyatakan bahwa yang beragama lain tidak sama, tapi biasanya dimulai dan biasanya selalu sebagai motornya lah ya, inisiatornya. Nah, jadi karena melihat keseriusan, kesemangatan, kita berjuang tanpa henti-henti, akhirnya mulailah di framing seolah-olah ini perjuangan atau gerakan identitas, membawa agama. Nah,
Pertanyaan sekarang, kita di dalam hidup ini berpegangnya kepada apa kalau tidak pada agama?